Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka wal abtar. Wa qala nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innama bu'istu li utammima makarimal akhlaq. Shadaqallah wa shadaqa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, tak ada lafaz, tak ada kata, tak ada kalimat yang sesungguhnya paling pantas bisa terucap dalam kalam kebaikan dan kemuliaan yang ditunjukkan di antara nikmat besar yang pagi ini diberikan kepada kita bersama. Inna a'taina kal kautsar. Ini kalau kita menyadari, kalau kita mengerti bahwa sesungguhnya Allah Ta'ala itu sudah memberikan nikmat kepada kita. Kepada kita itu Al-Kautsar, itu nikmat yang sedemikian banyak. Tapi kadang nikmat ini sering tidak kita sadari, sehingga kita sering gagal paham atas apa yang sesungguhnya Allah Ta'ala kehendaki dan inginkan dalam kehidupan kita. Hadirin yang dimuliakan Allah, pagi ini betul-betul Allah ingin tunjukkan atas kita bersama. Kalau acaranya pengajian hari bermuhammadiyah, ya saya minta maaf, kira-kira tema terpentingnya ya Muhammadiyah itu sendiri sesungguhnya. Kenapa? Tadi sudah ada mars yang sama-sama dinyanyikan, Sang Surya. Ada film tentang Kiai Haji Ahmad Dahlan, itu judulnya apa? Sang Pencerah. Ada kalam yang kalau dalam bahasa Al-Quran diawali dengan wal fajri walayalin asr wasyaf'i wal watr wal laili idza yasr. Di surah Al-Fajr, ini surah ke-89, 30 ayat di sana, masih di periode Mekah turunnya. Itu Allah menyampaikan kalam dalam 4 ayat pertama itu diawali dengan wawu qasam. Kalau dalam bahasa Arab, wa itu biasanya kebanyakan itu posisinya wawu atef, kata sambung. Karena maknanya wa itu dan. Sambung itu karena dia menyertakan dua hal yang setara. Itu ada pengurus tabang itu dan pengurus Aisyah misalnya. Itu kan sesuatu yang setara. Yang satu zakar, yang satu unsa, yang satu laki, yang satu perempuan.
Tetapi ketika wa itu berada di depan, ini dalam kaidah bahasa Arab, apalagi kalimat berikutnya i'rab harokat akhirnya kasroh, wal asri wal fajri wal laili idza yasr misalnya dan lain sebagainya, itu ayat-ayat Allah, itu wawunya itu bukan maknanya dan atef kata sambung, tetapi maknanya pada sumpah. Saat Allah bersumpah dengan diawali demi waktu fajar. Kenapa dengan sang fajar, Ustaz? Karena itulah ketika sang surya mau nampak. Kenapa Ustaz dengan wal fajri, Ustaz? Ini sebuah kalam yang hanya dipahami oleh hamba-hamba Allah yang paham tentang pentingnya waktu fajar. Dalam tafsir fi Dilalil Quran yang ditulis oleh Said Qutb, beliau seorang sastrawan, seorang alim, itu menyampaikan semua kalam dalam Quran itu sesuatu yang sangat penting. Memang ada ikhtilaf, perbedaan pendapat di kalangan mufassir tentang ayat-ayat di awal surat Al-Fajr ini. Kenapa? Karena menyinggung walayalin asr, terkait dengan malam yang 10. Loh, kenapa dengan malam yang 10? Sampai Allah bersumpah atas fajar dan malam yang 10. Wasab'i wal watar, Allah bersumpah atas nama genap dan ganjil. Apa yang dimaksudi dengan genap dan ganjil? Jangan-jangan ada orang yang genap dan ganjil kira-kira. Apakah itu kira-kira? Wal laili idza yasr, dan ketika malam itu berlalu. Maka perhatikan di ayat yang kelima, hal fi dzalika qasamu lidhi hijr. Apakah adakah di antara kalian atas sumpah-sumpah di antara 4 ayat ini? Lidhi hijr. Lidhi hijr itu kalian pahami, kalian gunakan akalmu. Itu menarik pilihan ketika Allah menuntut menggunakan akal itu dengan kata lidhi hijr. Hijr itu dari kata hajaro. Hajaro itu maknanya apa, Ustaz? Sekat. Maka ada surah jamak dari hajaro itu hujurat. Pernah dengar hujurat? Artinya kamar-kamar. Kenapa disebut kamar kira-kira? Karena ada sekat-sekat. Kenapa urusan akal dan memahami itu dikaitkan dengan sekat? Karena akallah yang sesungguhnya bisa memahami dan mengerti mana yang hak, mana yang batil, mana yang harus dilakukan dan mana yang harus ditinggalkan. Karena agama ini hanya untuk orang yang berakal. Jadi kalau Anda kebetulan pengen tidak sholat, boleh. Anda tidak ingin berbayar zakat, gak apa-apa. Anda tidak mau berkorban, silahkan. Gak mau berangkat haji dan umroh, terserah. Selama apa? Selama Anda tidak waras. Paham maksud saya? Selama Anda tidak berakal. Karena dalam kaidah fikih, orang yang mukallaf, yang punya tanggung jawab agama, itu syaratnya salah satunya adalah akil balik. Tahu akil? Akil itu lidhi hijr. Dia bisa memilah mana sekat-sekat yang harus dibikin dalam kehidupan ini. Dan Muhammadiyah, saya minta maaf, tadi sudah disampaikan oleh Ketua Umum PCM kita, yang mudah-mudahan Allah senantiasa berkahi kehidupannya, kasih kesehatan, kemuliaan dan kebaikan, agar perjuangannya mudah-mudahan bisa memberikan kontribusi terbesar dan manfaat untuk umat. Ustadz Aji Saifur Rahman, sahabat kami, alhamdulillah ini Muhammadiyah Lawiyan bisa melibatkan hampir semua unit lembaga pendidikan. Ini yang betul-betul mencerahkan. Tak banyak kadang-kadang PCM itu bisa melibatkan sekolah-sekolah. Karena Muhammadiyah itu sesungguhnya ya satu semuanya. Sebuah gerakan yang sesungguhnya hadir dan dihadirkan dalam Quran. Ya Ji Ahmad Dahlan. Nanti dibuka Quran surat An-Nahl ayat 97. Man amila solihan min dzakarin au unsa falanuhyanahu wa huwa mu'min. Saya minta maaf. Falanuhyanahum hayatan thayyibah. Ini kehidupan yang baik. Kehidupan yang baik. Kalau tadi ada urusan makan itu tidak hanya halal tetapi juga thayyib. Kalau hidup yang baik itu yang bagaimana? Itu kerja Muhammadiyah sebenarnya.
menciptakan kehidupan. Dasarnya apa? Amal soleh dari laki dan perempuan, dan dasarnya iman. Itu kitab suci Al-Quran. Orang itu kalau hidupnya tak berhenti beramal soleh, melakukan produktivitas kerja, kegiatan kebaikan, baik itu laki dan perempuan, dasarnya iman, maka hidupnya akan hayatan thayyibah. Hidup jenengan sampun hayatan thayyibah dari kira-kira. Saya tak turun dari mimbar ya. Nanti kalau di atas mimbar biasanya berkobar-kobar. Saya akan turun saja, mudah-mudahan lebih lekat dan mendekat, biar yang tugas kamera mudah tidak. Saya minta maaf itu. Apa yang disebut hayatan thayyibah? Hidup yang baik, hidup di mana? Bagiannya umroh yang saja. Apa? Hidup yang bermakna. Itu kalau nggak baca tafsir kita sudah kata. Iya benar. Apa itu menerima keterangan orang yang dimaknai apa itu dia. Ada yang disebut hayatan thayyibah, hidup yang bagaimana? Allah itu nanti ada bisa buka di tafsir Makasih. Penjelasan sahabat Ali bin Abi Thalib, penjelasan Abdullah bin Abbas, para sahabat itu ngasih keterangan yang dimaknai hayatan thayyibah. Saya minta maaf. Bicara hidup yang baik itu kan hidup yang sehat. Ya. Ketika orang jenengan sampai ngomong betul itu, rumusane hidupnya tidak baik. Ini pulau yang bermasalah ini berarti. Hidup kita merasa tidak baik. Ketika rezeki lapang, Anda merasa hidupnya baik. Tapi kalau sempit gimana kira-kira? Merasa baik nggak kira-kira? Nggak merasa baik. Nah, makna hayatan thayyibah itu kayak apa? Apa yang seperti cara berpikir kita ini? Apa ya hayatan thayyibah? Jadi kan sudah hidupnya baik belum? Apa? Ada apa? Makna hayatan thayyibah itu betul, itu dijelaskan di kitab tafsir Imam Ibnu Katsir. Orang yang hidupnya baik. Kita tadi menyanyikan lagu Indonesia Raya. Itu lagu Indonesia Raya itu saya yang hanya terkesan hanya dua kalimat. Apa itu? Bangunlah. Bangunlah. Ada apa dengan bangunlah jiwanya, bangunlah badannya? Saya ingin bicara tentang kehidupan ini. Manusia itu, saya minta maaf, diciptakan dari dua unsur utama. Yang satu apa? Jasmani. Yang kedua, rohani. Ada yang nampak dan tak nampak. Ada yang lahir, dohir, ada yang batin. Lebih penting mana ya? Dohirnya atau batinnya? Semuanya. Wong saya tanya lebih penting kok. Batinnya. Hakikat. Abu Hurairah Imam Ibnu Qayyim menyampaikan ada sesuatu yang paling penting dari kita ini. Apa kira-kira yang paling penting pada diri kita ini? Apa yang disebut dengan qalbu, hati? Qalbu, hati. Lu ada apa dengan hati itu? Hati itu raja. Hati itu raja, dia menentukan segalanya, semuanya. Urusan hayatan thayyibah itu sebenarnya tergantung suasana hati. Loh, dari mana suasana hati? Suasana hati itu sangat dipengaruhi sudut pandang cara berpikir Anda. Apa yang ada dalam pikiran Anda? Itu sangat mempengaruhi suasana hati. Dan Islam itu menuntut Anda untuk banyak menggunakan akal. Makanya sempat pernah saya baru memahami betul ketika Rasulullah mendapatkan ayat-ayat Al-Quran yang diturunkan, bunyinya inna fi khalqis samawati wal ardh wahtilafil lail wan nahar la ayatil liulil albab alladzina yadhkurunallah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Itu ayat masyhur di Quran surat Ali Imran ayat 190 ke atas. Ada apa dengan surat ini, Ustaz? Saya kebetulan kajian keilmuan saya, Ustaz, Bapak-bapak, para guru di sini itu ilmu tafsir. Jadi banyak mengkaji ayat-ayat Al-Quran berdasarkan banyak peristiwa yang menyertai. Di ilmu tafsir itu ada kajian tentang asbabun nuzul. Tahu asbabun nuzul? Jenengan tahu nggak cerita asbabun nuzul dari ayat-ayat ini? Yang sering diceritakan
Itu Aisyah radhiyallahu an. Ketika Rasulullah malam itu minta izin untuk ibadah, apa yang terjadi? Izinkan dia untuk ibadah. Tapi semalam suntuk. Ceritanya Aisyah, saya belum pernah melihat Rasulullah semalaman suntuk sampai fajar, sampai subuh. Itu Rasulullah menangis tak berhenti. Sujudnya, rukuknya nangis. Saya tanya, kira-kira nek jenengan ibadah di waktu malam nangis-nangis urusan apa kira-kira? Biasanya orang duit Ustaz bayaran anak-anak sekolah ramah. Apa Rasulullah? Nek rada alim kira-kira pripun? Nangis itu apa urusannya? Urusannya takut dosa. Itu Bilal bin Rabah itu waktu habis adzan subuh masih melihat di saat tangisan Rasulullah, bengkaknya matanya sambil menelisik, ya Habibullah, ya kekasih Allah, ya Rasulullah, apa yang kau sedihkan, apa yang kau tangiskan? Bukankah dosa-dosamu itu masa lalu dan masa depan sudah diampuni oleh Allah? Apa yang ditangiskan Rasulullah? Apa yang ditangiskan Rasulullah? Ada yang tahu ini? Hadis hujannya. Kenapa Rasulullah ada tangisan seperti itu? Kita baru paham. Ayat ini bunyinya apa tuh Ustaz? Kata Al-Quran, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, pergantian antara siang dan malam, itu tanda-tanda atas orang yang menggunakan liulil albab. Itu apa itu? Orang yang menggunakan apa? Pikirnya. Albab itu jamak dari kata lub. Lub itu apa Ustaz? Di kitab-kitab tafsir disebutkan lub itu saripati. Kalau ada kacang, itu ada kulitnya, ada isinya. Dengan pilih yang mana kira-kira? Isinya. Tapi hari ini banyak orang itu mengemas sedemikian rupa kacangnya, ning isine kosong. Akalnya itu yang penting. Dan itu nilai-nilai yang sangat besar. Loh, kenapa dengan akal yang penting? Karena apabila akal itu kau gunakan, alladzina yadhkurunallaha, saat kau mengingat Allah, qiyama wa qu'uda wa ala junubihim. Itu kalau tafsir hasad jasad fisik, itu orang ketika berdiri, ketika duduk, ketika dia berbaring. Tetapi ada makna hakikat, makna daripada ketika berdiri, duduk dan berbaring itu. Karena itu ingin menunjukkan segala macam keadaan yang terjadi padamu. Saat kau berdiri, saat lapang-lapangnya kau, saat sehat-sehatnya kau, saat kau berpuasa, saat kau berprestasi dalam masa yang puncak. Waktu udah, atau kau saat menanti sesuatu yang kadang-kadang gak jelas, masa depan ke belakang, atau wa'ala junubihim, saat kau berbaring tak berdaya, saat kau mungkin selemah-lemahnya, saat kau sakit tidak punya apa-apa, saat kau terpuruk dan terhina. Apa yang terjadi atas orang yang senantiasa mengingat Allah menggunakan akal dan pikirnya? Apa kira-kira? Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Dia akan terus gunakan akalnya untuk berpikir, kenapa sesungguhnya Allah ciptakan langit dan bumi ini. Dan kemudian seraya Allah ingin ucapkan, akan ada kalimat Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Inilah kalimat puncak yang membuat Rasulullah menangis. Itu kalimat apa itu Ustaz? Itu kalimat apa itu? Kalimat Rabbana ya Rabb kami, tak ada yang sia-sia sesungguhnya atas apa yang kau ciptakan itu. Subhanaka maha suci engkau, dan lindungi kami dari siksa. Loh, ada apa siksa neraka? Apa yang membuat Rasulullah khawatir? Hadirin yang dimuliakan Allah, kalau Anda baca Asbabun Nuzul, itu nanti ada di kitab Imam At-Tabari, di tafsir Kemenak, dibuka itu sudah muncul. Apa Ustaz? Ayat ini turun diawali Rasulullah itu menerima proposal, bapak-bapak. Mas Haji sering menerima proposal. Anjing Nabi itu menerima proposal. Siapa yang bikin proposal? Itu ayat-ayat ini turunnya di Madinah. Saat Rasulullah sudah prosesnya belum terjadi Fathul Makkah. Itu yang ngajukan proposal itu orang kafir jahiliyah, orang Quraisy. Apa isi proposal itu Ustaz? Mereka ngadakan studi literasi dulu dengan studi banding. Neng orang piknik neng Bali, orang piknik neng Dindi. Kemana? Didatangi orang Yahudi, orang Nasrani. Mereka bertanya. Mereka akhirnya juga mulai was-was dan goyah atas keyakinan dan pikiran mereka. Jangan-jangan Muhammad ini nabi tenan kira-kira. Ini utusan Allah tenan kira-kira. Makanya mereka tanyakan kepada orang Yahudi. Apa yang ditanyakan?
Kenapa kau mengimani Musa kira-kira? Kenapa kau mengikuti Taurat? Kepada orang Nasrani hampir sama. Kenapa kau mengikuti Isa? Kenapa kau mengikuti Injil kira-kira? Jawabannya 11-12 kok, Pak. Ya jelas, karena Musa memberi manfaat besar atas kami saat kami hidup dalam kedoliman otoriternya Raja Fir'aun dengan pasukan yang sedemikian kuat. Musa lah yang memberikan keselamatan atas kami. Musa itu, penjelasan Abdullah bin Abbas diceritakan oleh orang Yahudi, mempesona betul. Walaupun mungkin lidahnya, saya minta maaf, makanya ada doa Robbi srohli sodri wa yassirli. Amin. Kenapa Nabi Musa itu kalau bicara cedal Allah, maka dibantu saudaranya namanya Harun. Loh, itu sebuah kinerja sinergi yang orang itu nggak bisa berdiri sendiri. Apa yang terjadi? Itu Musa itu tapi dari sisi fisik saya minta maaf, seorang itu bisa mengalahkan 10 orang kuat. Bahkan yang menarik diceritakan, Musa itu mempesona karena di balik tangannya itu bisa mengeluarkan cahaya yang ketika orang melihat itu bisa terpikat. Isa juga seperti itu dijelaskan orang Nasrani. Kenapa harus ikuti Injil? Kenapa harus ikuti Isa? Kenapa dengan Nabi Isa? Dia datang di saat yang tepat kami butuhkan. Saat ada wabah dan penyakit, beliau hadir. Aneka penyakit itu beliau sembuhkan. Saya mohon maaf itu. Dulu kalau ada Nabi Isa ilmunya bisa ditularkan, fakultas kedokteran payu nama mboten kira-kira. Nah, gitu. Ini serius. Ini serius. Makanya bahkan ada orang yang tidak bisa melihat sejak kecil itu diasuh oleh Musa. Isa alaihissalam itu bisa melihat. Bahkan orang mati bisa. Keren apa mboten kira-kira? Saya tuh sampai ditanya anak TPA, Ustaz, mujizatnya Nabi Muhammad kok tidak sekeren nabi-nabi yang lain kira-kira? Loh, itu betul. Ada apa dengan mujizat? Keistimewaan. Mujizat nabi yang lain yang membedakan dengan mujizatnya Al-Quran itu apa? Itu sifatnya materi, tapi tidak dengan Al-Quran. Al-Quran itu yang disentuh kolbu, yang diajak berpikir akal. Loh, kenapa Ustaz bisa mengatakan seperti itu? Ini kasus-kasus seperti ini. Makanya akhirnya tertulis itu proposal kepada Nabi Muhammad. Proposalnya apa? Bergening posisi. Kami orang kafir Quraisy akan mengikuti ajaranmu wahai Muhammad. Karena melihat bahwa Nabi itu nek njaluk karo Gusti Allah mesti dikabulkan. Maka dia minta juga. Saya tanya, kira-kira isi penjaluknya orang-orang kafir Quraisy itu minta apa sama Muhammad kira-kira? Nek kalangan di antara kita, saya minta maaf, kalangan di antara kita cukup dikasih kaos sama uang bensin 1.000 tak coblos ya. Kalau orang kafir Quraisy minta apa? Dia minta Pak Jokowi. Ini rekan kami sama-sama pembina di Yayasan Lailatul Qadar. Beliau ketua pembinanya. Saya anggota biasa ya. Beliau sampaikan, beliau sudah baca itu. Mintanya apa saudara? Minta bukit sofawi kon dadeke emas. Nyenengke nama mboten kira-kira. Dan Rasulullah minta betul itu sama Allah. Kenapa? Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Rasul yang datang atas diri kita itu sangat menghendaki kamu itu beriman. Maka doa betul sama Allah, mudah-mudahan itu bisa tercapai. Tapi dijawab oleh Allah tentang apa kau enggak gunakan pikiranmu kira-kira. Loh, kenapa istilahnya Ustaz? Karena ada unsur yang juga mempengaruhi hati ibu-ibu, bapak-bapak, yang bisa merusak pikiran. Apa itu kira-kira? Apa itu? Kenapa akhirnya Allah tidak mengabulkan ngasih bukit emas jadi sofa kira-kira? Ada yang tahu? Apa yang mempengaruhi kalbu selain pikiran kira-kira? Nafsu. Terbayang antum, terbayang kita. Kalau orang yang dominan nafsunya dikasih satu bukit emas kepada dirinya, apa yang terjadi kira-kira? Minta lagi untuk raceton apa betul? Itu betul. Karena nafsunya yang bicara. Nafsu itu konsep kebutuhan yang gak pernah berhenti. Makanya itulah yang harus kemudian kita renungkan. Kenapa Ustaz? Maka perintahnya sederhana sebenarnya. Fasholli li rabbika wanhar. Ini ayat-ayat nyata. Hubungkan diri kamu dengan Allah itu, sehingga kamu bisa paham betul, mengerti betul apa yang terjadi, apa yang Allah berikan ini adalah sesuatu yang terbaik untuk kita. Sehingga kalimatnya Rabbana ma khalaqta hadza batila.
akalmu, pikiranmu, jiwa hatimu yang Allah berikan ini hari ini adalah yang terbaik. Saya ada viral menarik, ada kawan itu kirim hanya 2 menit saja, itu di Eropa ternyata. Itu menarik. Kenapa menariknya Ustadz? Itu ada seorang tunawisma yang duduk-duduk di tengah-tengah taman itu. Tiba-tiba ada serombongan yang memvideokan, memfilmkan sambil membawa sesuatu dan ngasih selamat, sukses kamu, sukses kamu. Ini orang barat nih, orang barat yang cara berpikirnya sangat materialis. Orang ukur segalanya dengan yang nampak, dengan duit, bangunannya, mobilnya, kekayaannya, itu betul. Itu tiba-tiba datang, ada orang langsung nyelamati, sukses kamu. Kenapa? Wah, itu kaget dia, dipikir akan mendapat sesuatu dan ternyata betul. Dia sampaikan, selamat kamu akan mendapatkan hadiah 10 juta US dollar. Nyenengin apa betul kira-kira? Tiba-tiba duduk di taman, didatangi wong, ditawari 10 juta US dollar. Kejutan tidak kira-kira? Langsung dia berdiri nyelami. Wah itu. 10 juta US dollar itu kira-kira. Pokoknya dolar saiki wis 17.000. Wis amblek nek zaman Dewen wis mido iki pemerintah. Ini karena kebetulan presidennya wong Solo wis kalah mawon iki. Saya minta maaf Bapak Ibu, enggak nyinggung kemana-mana. Karena Muhammadiyah ya ada yang mau jadi menteri katanya. Ada keberkahan. Saya minta maaf. Ada nilai-nilai yang menarik yang Allah ingin perlihatkan atas kita. Itu ketika diucapkan kasih selamat sambil mau diberikan, tapi ada syaratnya katanya. Kaget ya. Syaratnya apa? Dapat 10 juta US dollar. Kamu begitu nanti menerima uang itu, besok pagi kamu nggak bisa bangun katanya. Langsung itu. Orang yang nggak punya uang itu, tunawisma itu langsung nolak. Tidak. Saya tidak mau menerima. Loh, berapa harganya jenengan bisa bangun gitu? Bisa melihat fajar kembali merekah, bisa berjalan sampai ke universitas ini. Berapa nilainya kira-kira? Pendengaran kamu yang bisa mendengar pengajian ini. Makan kamu bisa menikmati hidangan-hidangan yang tersaji, bisa silaturahmi. Berapa nilainya kira-kira? Apa yang ingin kau hitung dari nikmat Allah? Wa in ta'uddu nikmatallah la tuhsuha. Enggak akan pernah dapat kamu menghitung bilangannya. Karena banyak nikmat yang sebenarnya Allah berikan. Maka hari ini seterpuruk apapun panjenengan, seterhina apapun keadaan jenengan, utangnya sebanyak apapun, wallah demi Allah, Anda ini miliuner sejatinya. Anda ini triliuner. Nek fokus melihat nikmat Allah. Lah kenapa kita ini jarang bersyukur Ustaz? Kenapa jarang bersyukur? Karena orang nonton nikmat bagi dirinya kok yang nonton nikmati konco. Gitu apa nih? Nikmati tonggo. Lu kok Ustaz Iqbal bisa mengatakan seperti itu? Itu hati-hati yang suka main handphone, suka lihat status orang itu. Lu kenapa dengan status orang Ustaz? Lu hari ini karena akal pikir kita ini betul-betul tidak kita letakkan di tempatnya. Nafsu kita ini yang dominan. Apa yang terjadi kira-kira? Nonton statusnya konco, tonggo, duwe mobil anyar jenengan sing mencret-mencret. Bisa nggak kira-kira? Lo itu betul. Itu teman berbahagia dapat warisan jenengan sing vertigo rampung-rampung. Lo urusannya apa kira-kira? Itu hati yang kotor saudaraku. Makanya hayatan thayyibah itu apa? Itu kembali Ustaz, kisah dan cerita itu harus Anda lanjutkan. Nanti terpotong-potong, materinya tidak tuntas. Hidup yang baik itu hidup yang bagaimana kira-kira? Hidup yang baik itu hidup yang ketika kolbunya, kata sahabat Ali, kasih penjelasan. Orang yang hayatan thayyibah, orang yang hatinya qanaah. Tahu qanaah? Wah, ini ilmu angel ini. Saya ditanya anak muda sekarang, mahasiswa Universitas Aisyah, angkat tangan yang tahu tentang qanaah. Tak ide 1.000. Apa itu qanaah? Dijelaskan di depan. Saya serius, ini banyak orang yang nggak paham. Perasaan datang tonton Mbah Google, nanti sih tak dia Mbah Google nanti. Apa qanaah? Jenengan mahasiswa Pak Darun? Oh bukan lagi. Nah, ini kalau mahasiswanya sudah merasa tugasnya selesai. Ini ada protokol, dapat hadiah di antara dua. Apa qanaah niku napa? Oh ini ilmu sulit ini. Ustaz yo ora kabeh jamaah ditekoni. Enggak apa-apa, enggak masalah. Oh buka Google. Sudah buka ketemu. Oh dereng Pak. Ada tahu qanaah? Mau tahu enggak? Menerima usaha. Belum tepat itu.
Apa? Hidup yang cukup. Hidup yang cukup. Udah bisa diterima nggak hidup yang cukup? Belum katanya Bapak, belum. Anda masih bermasalah, hidupnya masih belum bahagia. Apa? Yang ketiga. Apa? Hah? Qanaah. Lawannya qanaah nopo? Nafsu, bukan. Lawannya qanaah apa? Kalau Anda ketemu lawannya qanaah baru bisa memahami dan mengetahui. Apa kira-kira? Hah? Apa? Lawannya qanaah apa? Hah? Nggak tahu Pak. Yowis, karena nggak tahunya tak dikasih data 100.000 aja. Mudah-mudahan dibagi bertiga. Mudah-mudahan kasih keberkahan. Apa Ustadz qanaah itu? Qanaah itu lawannya serakah, tomak, tamak. Makanya betul tadi. Kalau orang tamak itu yang dominan nafsunya. Dapat satu isi kurang, jaluk luru telu dan seterusnya. Makanya perintahnya itu fasoli li robika, puncaknya wanhar. Kemarin ada Yaumun Nahar, tahu Yaumun Nahar? Yaumun Nahar itu tanggal berapa? 10 Zulhijjah. Peristiwa apa yang terjadi di Yaumun Nahar itu? Nah, ini menarik. Nanti dibuka di kitab tafsir Al-Kabair karya Imam Ar-Razi tentang Araftu, kata Nabi Ibrahim. Makanya tanggal 9 itu jadi hari Arafah. Araftul annahu mirabbil alamin. Oh, itu betul. Loh, kenapa kok Araftu? Araftu itu saya tahu, saya mengerti bahwa itu ternyata dari Allah dan saya paham betul itu. Loh, kenapa Ustaz tanggal 9 itu ada kata Arafah dari kata Araftu itu yang artinya mengetahui. Yang awalnya diawali dengan hari namanya Tarwiyah. Tahu Tarwiyah? Itu ketika mimpi itu hadir di awal-awal, Nabi Ibrahim berpikir dengan sangat keras, penuh kebimbangan. Tarwiyah itu ragu-ragu, berpikir keras, bimbang. Kenapa bimbang Ustaz? Apakah ini dari Allah atau dari setan? Tapi begitu tahu Allah, apa yang terjadi? Itu bermuhammadiyah, ikuti ketaatan, laksanakan perintahnya, sami'na wa ata'na. Loh, kenapa Ustaz? Itu yang disebut Yaumun Nahar, wanhar di surat Al-Kautsar itu. Apa makna wanhar? Berkorban. Wanhar, nahar itu, saya minta maaf, kalau bahasa aslinya wanhar itu pengorbanan onta terbaik. Onta yang merah yang mahal itu kalau dikorbankan namanya nahar. Jadi nyembelihnya bukan sekedar nyembelih itu, saya disembelih korban terbaik, itu wanhar. Makanya di kitab Fathul Qorib disebutkan itu korban terbaik itu onta. Itu sama, walaupun dengan standarnya sapi bisa mewakili 7 keluarga, baru kambing. Tetapi sebagian ulama mengatakan tidak. Wanhar itu hanya istilah saja yang digunakan dalam rangka untuk menguatkan korban terbaik. Korban terbaik sebagian ulama tetap menganggap kambing, katanya gitu. Kenapa kambing? Jenengan ini meleh sapi nopo kambing kira-kira? Kambing. Kenapa kambing? Ada alasan enggak? Ojo ngomong nek ra becik lho. Bukan korban terbaik. Kurunane luwih dhuwur kan? Oh, enggak gitu. Kenapa dengan kambing? Iya. Nabi Ibrahim itu jadi imam al-ummah. Jadi imam atas semua ummah. Ismail melahirkan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu masih turunnya Nabi Ibrahim dan Ismail. Dengan tahu pengorbanan terbaik itu wanhar itu. Di antara kisah ketika Nabi Ibrahim diminta korban ke sapa kira-kira? Anaknya Dewi sing ditunggu digadang-gadang bertahun-tahun, maka namanya jenenge Ismail. Artinya Ismail apa? Ini Mas Saman punya adik namanya Ismail. Itu kakak saya, kakak saya sepupu saya. Alhamdulillah di Muhammadiyah ternyata. Saya pikir NU beliau. Asli. Pakai sarung itu yang mengimbangi, karena orang-orang NU mesti lihat saya ini, karena saya itu pengisi tetap di Masjid Agung. Dan wong dohiran, Ustaz Iqbal di Masjid Agung. Namanya Itmawan kerep ngisi ning Balai Muhammadiyah kok ngisi Masjid Agung. Mau Masjid Agung itu seleksinya nek ora wong NU ora diterima. Baik. Karena sering sarungan. Karena dulu
Loh itu gitu. Tapi ya kemuliaan. Nanti kalau bupati ini Pak Joko mungkin sudah beda nanti ya wali kotanya. Nanti konsepnya bisa nilai-nilai. Tapi nggak ada problem. Semua bergerak di sisi bidangnya masing-masing. One heart. Kenapa dengan Ibrahim kira-kira? Itu menyembelih Ismail. Dan apa makna Ismail? Ismail itu kan dari kata sami'a, sama. Itu doa-doa yang didengar oleh Allah itu jadi Ismail. Sesuatu yang didengar oleh Allah. Karena Nabi Ibrahim itu terus berdoa, Robbi habli, hadir itu Ismail. Dikon belah. Dibelah tenan apa mboten niku? Watalahul jabin. Itu sudah di Mina itu. Makanya Yaumun Nahar itu di Mina. Itu diletakkan pisau itu di lehernya. Itu tinggal diangkat loh. Tinggal diangkat. Itu Ismail. Nah, itu menarik. Tapi proses sebelum disembelih apa yang terjadi kira-kira? Makanya jamaah haji itu mendatangi 3 sumur. Tapi kalau di tanggal 10 Nahar hanya 1 sumur. Mas Haji, saya minta maaf, ini yang terbiasa ke Tanah Suci, menunjukkan jamaah dan lain sebagainya. Saya minta maaf. Itu berapa kali, mulai dari Yaumun Nahar sampai 3 hari tasrik itu kita melempar batu kira-kira. Yang disebut jumroh itu. Berapa kali lemparan kira-kira? Kita hitung ya. Hari pertama 7, Bi'rul Aqobah. Kenapa namanya Bi'ru? Bi'ru itu sumur. Ini sekalian manasik haji. Manasik itu apa tuh? Inna sholati wa nusuk itu artinya apa? Nah, ini ibadah haji. Nanti biar jenengan tahu. Itu tanggal 10 itu yang didatangi hanya Bi'rul Aqobah. Kenapa disebut sumur? Karena di situ itu memang dibikin seperti sumur itu. Ada tembok itu ketika dilempar batu-batu itu jatuh, dan jatuh itu digoneh dikene Muzdalifah nih. Jadi kue jane rasa dadak sangu watu saka Indonesia ning kono. Dan itu watu lemparnya di kitab Fathul Qorib disebutnya kue aja ngelempar nganggo mutiara, jangan itu. Dengan kapur juga jangan. Dengan kerikil batu. Itu 7 kali. Begitu hari tasrik, setiap hari didatangi 3 tempat. Yang pertama Bi'rul Ula, yang pertama. Yang kedua Bi'rul Wusta, yang pertengahan. Dan puncaknya Bi'rul Aqobah. Setiap bi'ru, setiap sumur itu berapa kali lemparan? 7. Berarti 1 hari tasrik berapa kali lemparan? 21. Dijak hitung-hitungan isu-isu. 21 ping telu dadi piro? Swidak telu tambah sehari Yaumun Nahar dadi piro? 7. Jenengan tahu angka 7. Kenapa 7 sampai 70 kira-kira? Nek wong Jawa kan pitulungan. Loh, kenapa dengan 7? Itu logika angka di Arab. Cara berpikir mereka itu menarik. 7 itu bilangan maksimal dan optimal. Itu sebenarnya pesan terbesar Anda. Ketaatan kenapa Nabi Ibrahim bisa menyembelih. Itu usahanya, hakikatnya itu terganjal. Ada masalah yang sangat besar dalam pertentangan yang tak pernah putus. Seperti yang disampaikan oleh Abdullah bin Abbas. Kenapa kau harus melempar batu itu ke tempat itu? Karena yang kau lempar itu siapa ya? Setan. Dan ketika kau melempar, kamu ingin menunjukkan kepada dunia. Apa yang ingin kau tunjukkan? Kamu bagian pengikut Ibrahim alaihissalam. Ibrahim alaihissalam. Ini ada Muhammadiyah. Saya kepingin nanti dirikan juga organisasi Ibrahimiyah. Neng wis ono solawate. Oh iya Pak ya. Ono solawat. Pernah dengar solawat Ibrahimiyah? Oh itu ketaatannya dibelah betul itu. Dan musuh utama itu setan. Dan mau tahu itu setan yang sejati itu paling berat apa itu kira-kira? Ngalah ke apa itu? Ngalah ke hawa nafsumu piyambak. Loh, itu peribadatan dalam Islam itu semuanya menaklukkan hawa nafsu. Kowe kon poso sesasi. Itu kemenanganmu kemenangan apa itu kira-kira? Kamu sudah bisa taklukkan hawa nafsu, tapi hari ini banyak kita begitu selesai poso baru malah nafsunya ra karu-karuan. Naudzubillah. Termasuk korban itu. Siapa yang dikalahkan? Nafsu apa itu? Nafsu apa? Bahimiyah. Makanya pilihannya kenapa kambing? Betul kata Ustadz. Apa yang disampaikan kambing? Itu Ibrahim itu ketika menyembelih Ismail diganti dengan korban terbaik. Dan Allah menunjukkan korban terbaik itu kambing. Kalau korban terbaik ingin ditunjukkan Allah itu kucing, maka yang ganti Ismail itu pasti binatang. Paham maksud saya? Oh, makanya bahimiyah ada nilai-nilai yang ternyata tidak dimiliki. Apa bahimiyah ini?
Baheme itu binatang ternak. Dan penyembelihan ini ternyata berlangsung menjadi sebuah agenda yang terus disiarkan, tetapi jarang orang mengambil hikmah dan ibrah terbesar. Loh, ini saya serius bercerita. Korban itu apa toh? Korban itu apa artinya? Kalau dalam sudut pandang bahasa kalimat bahasa Indonesia kan rodok ranyen nggih niku korban. Nggih napa nggih? Korban itu kan, wah aku mau jadi korban kecelakaan waktu mau ke PCM Hari Bermuhammadiyah, korban kemalingan, korban bencana alam. Nyeneng nggih apa mboten? Mau jadi korban kowe? Loh, korban dalam bahasa agama wanhar, berkorban itu apa maknanya? Dari kata koroba, dapat akhiran alif nun, kurbanun. Kalau di ilmu saraf ada kata ghafaro, gufronun. Ghafaro itu mengampuni, kalau gufron itu ampunan yang sangat besar, banyak. Lah kalau koroba artinya apa? Dekat. Kalau korban maknanya apa? Dekat yang sangat dekat. Mau dekat yang sangat dekat dengan Allah, lakukan seperti Ibrahim lakukan. Apa yang terjadi? Lang tijarotan lang tabur. Hidup ini bagian dari bisnis di hadapan Allah. Ustaz Haji tadi sudah mengatakan, beliau pengusaha. Orang itu kalau sudah dibeli hartanya, beli jiwanya di hadapan Allah, rugi nggak kira-kira? Nah, rugi. Keberuntungan akan. Dan kisah Ibrahim selanjutnya ini yang jarang diceritakan di mimbar-mimbar pengajian. Saya minta maaf nih, kalau tidak di hari Bermuhammadiyah ini saya juga nggak mau menceritakan. Ya, ada orang khusus yang harus saya ceritakan. Karena Muhammadiyah itu oleh Allah, ini hari ini menjadi organisasi terkaya di dunia. Percaya nggak kira-kira? Begitu mau narik sahamnya di satu bank mau kolek itu, orangnya gede bank dewi itu kayak enggak. Harusnya kan gitu. Orang akan percaya. Pakar-pakar itu sekarang orang pilih Muhammadiyah. Kenapa? Karena konsep nilainya kebermanfaat dan kontribusi. Kepentingannya Muhammadiyah yang ditanamkan apa? Hidupi Muhammadiyah. Jangan cari hidup di lu, kamu itu sudah hidup. Kamu itu sudah hidup. Sekarang yang paling penting menjadi terus hidup nanti di negeri akhirat dengan banyak menggerakkan kegiatan Muhammadiyah itu dengan siar yang terus menerus oleh Allah Ta'ala hadirkan dan kembangkan. Maka kembali tadi, ada apa Ustadz dengan adanya kambing itu? Kenapa dengan kambing itu? Saya tanya, Nabi Ibrahim itu sugih nopo mboten? Yang sugih nopo yang melarat kira-kira? Loh, dari mana jenengan tahu? Dia bukan pegawai negeri, dia bukan pejabat, dia bukan raja. Dari mana jenengan tahu dia sugih? Apa pekerjaannya? Apa pekerjaan? Dia katakan pernah korban ribuan. Bukan pernah bapak-bapak. Itu begitu dapat hadiah kambing dari Allah untuk menggantikan korban. Syariahnya apa itu? Dari binatang korban yang disembelih, sebagian dimakan untuk keluarganya. Nyenengke napa mboten? Diganti oleh. Jadi korban itu nggak ada yang hilang, malah oleh kambing sepertiga. Terus dikayak fakir miskin, sisanya dikasih tetangga dijak makan-makan, nyate, tongseng, tengleng dan seterusnya. Nyenengke napa mboten? Habis itu apa yang dilakukan Nabi Ibrahim kira-kira? Dengan semangat korban itu, sesuatu yang menyenangkan dengan dikasih kambing. Itu dipisahkan para ulama yang jarang kita saksikan. Beliau menceritakan pernah korbankan itu ribuan kambing. Loh, kenapa Ustaz? Karena dipisahkan ada lembah-lembah itu yang penuh binatang ternak. Di antara kambing, sapi, unta, itu semuanya milik Nabi. Jadi peternak kambing. Makanya kepengen sugih jadi pengembala. Loh, itu serius itu. Wah, ini apa nih bakul sate bareng. Mau Nabi Ibrahim itu bakulan sate loh itu. Nah, untuk apa Nabi Ibrahim punya ternak-ternak yang sangat banyak itu untuk apa kira-kira? Ya karena Nabi Ibrahim sangat memuliakan orang. At'imu to'am, suka ngasih maka itu yang disebut Khalilullah. Ketaatan kepada Allah itu bukan fasol lili robika yang hanya ditegakkan dengan sujud sholatmu saja. Fasol lili robika itu ada unsur, kalau sholat dimaknai dengan akimu sholat itu betul ketika lirobika. Tetapi apa hanya cukup dengan sujud sholat saja orang mendekat sama Allah? Tidak. Kalau di Quran itu begitu ada ayat akimu sholat, artinya ini mendirikan sholat yang diawali takbiratul ihram, diakhiri dengan salam. Tapi kalau soli artinya apa kira-kira? Itu artinya merapatkan, mendekatkan, mengaitkan Anda dengan Allah. Caranya apa? Hablum minan nas. Itu argumen yang disampaikan ulama. Nabi Ibrahim itu tidak pernah berhenti berbagi makanan. Dan bentuknya
menyembelih kambing dan seterusnya. Jadi kerep itu. Saya punya kawan punya cerita, Anda boleh percaya boleh tidak. Karena dia nyeritaknya koncok neneh, jadi kadang-kadang sumbernya dia itu. Tapi betul, itu punya kambing itu ketika punya inspirasi ternak kambingnya pengajian. Dia punya lahan di ternak petang puluh dia wis kudu ngeluarke zakat kan. Lah ketimbang dia bingung wis petang puluh kita pertahankan saja. Dan apa yang terjadi dengan 40 itu? Begitu tambah, mesti ono sing salah satu disembelih. Tambah ono sing satu disembelih. Itu bertahan di angka 40. Ojo 39 gen ra bayar zakat itu. Tapi Anda sudah ketika korban. Jadi itu berapa kali dia bisa beleh kambing itu? Itu setiap 2 pekan sekali dia beleh. Tonggo-tonggo ini renek sing protes dia di duwe apa? Kambing kaya ngono. Ngopo? Karena setiap 2 minggu iso mangan sate dan lengkap. Tuh. Nyenengke napa mboten kira-kira? Itu Nabi Ibrahim kambingnya jumlahnya pinten? Ratusan ribuan, banyak sekali. Maka sering dia berbagi makanan. Atimutan. Nyenengke napa mboten? Itu yang disebut Khalilullah. Khalilullah ini ra iso mangan dhewe, ngejak koncone mesti. Ngejak koncone. Loh ini saya serius ingin menceritakan. Maka urusan terpenting hari ini bagaimana kita hidupkan kebersamaan dengan saling berbagi. Fasoli lirobika. Dan saya ingin ingatkan yang namanya korban itu tidak kehilangan. Yang namanya korban itu tidak ada sesuatu yang lenyap. Tetapi itu keuntungan yang sangat besar. Loh kenapa Ustaz? Nabi Ibrahim contohnya diganti dengan ikhlas. Dan habis itu dia dapat inspirasi, dapat kemampuan untuk mengembangkan ternaknya. Dan berikutnya apa Ustaz? Yang juga jauh lebih penting, ternyata Allah kasih berkah yang tambah besar. Apa berkah yang tambah besar? Ini kisah nyata. Setelah pulang dia tanah Yerusalem, ketemu dengan istri pertama. Loh kok istri pertama Ustaz? Ini kan tahu nggak? Jangan disampaikan ke siapa-siapa loh. Nabi Ibrahim itu istrinya 2. Jadi kalau Ibrahimnya mesti kok bojone arep dulur. Oh Nabi Muhammad jane oke. Tapi saya ingin bicara urusannya bukan istri. Pernikahan Nabi Ibrahim dengan Sarah itu kan atas masukan istri pertama namanya Sarah yang sudah merasa mandul dia, rahimnya, karena usianya sudah 60 tahun ke atas. Makanya dengan Sarah akhirnya Hajar itu keluar anak namanya Ismail. Setelah peristiwa pengorbanan pulang, itu yang menarik. Nabi Ibrahim itu kalau kedatangan tamu ya dijamu dibelah ternaknya. Wih ono satu malam itu dikisahkan dalam Quran. Ono tamu teko ning omah Ibrahim dibelahke napa? Anak sapi, dimasak dengan enak. Dan ketika dihidangkan, ternyata tamunya nggak mau makan, Bapak-bapak. Kenapa tamunya nggak makan? Ini yang membuat Ibrahim takut. Jenengan tahu kenapa itu tamunya nggak mau makan? Karena ternyata malaikat. Jadi malaikat itu mbok subuh ora gelem nyentuh. Makanya hati-hati nek kowe kedatangan tamu kok ora gelem. Lu kenapa Ustaz? Karena ketoke tamu sing paling kepengen teko ning omahmu kuwi dudu malaikat Jibril. Malaikat sinten Ustaz tadi? Oh, kepengen kenalan niku. Kuwi nek begitu ana tamu ora gelem mangan, wah hati-hati. Nek ana tamu mbok subuh kok telap-telep, alhamdulillah menungso iki. Yang tidak dikenal. Maka apa yang terjadi? Itu betul diberitahu salah satunya selain bahwa ada kaum namanya kaum Lut itu akan dihancurkan oleh Allah. Yang kedua, membuat siapa Sarah itu tersenyum, tersungging. Itu maka namanya Ishak. Ishak itu karena mengintip pembicaraan itu. Apa? Bahwa di rahim istrimu itu istri tua yang logika akal itu mandul, ternyata ada bayi, ada anak. Yang namanya siapa? Ishak. Ini yang luar biasa. Mudah-mudahan ditiru oleh teman-teman Muhammadiyah. Punya anak 2 semuanya jadi nabi. Keren apa betul? Awake dhewe iki duwe anak siji ora itu angel ngarahke masalah. Nah ini mudah-mudahan oleh Allah diberkahi bersama. Ini kesuwen ya rapi gitu. Karena ada nilai-nilai kebaikan yang insya Allah saling kita berbagi. Istiqomah di Muhammadiyah banyak berkorban saja di sini. Allah Ta'ala akan kasih kebaikan. Jamaah Muhammadiyah itu besar. Jamaah Muhammadiyah itu banyak. Mudah-mudahan dikokohkan dan dikuatkan dalam kebersamaan. Dan alhamdulillah saya bersyukur betul bisa diundang di kesempatan pagi ini. Mudah-mudahan. Satu lagi yang mau saya sampaikan tentang satu desa namanya Desa Kerajaan di daerah Banjarnegara. Loh ini saya serius tentang urusan pengorbanan. Di universitas ini sing korban berapa orang kira-kira? Saya nggak tanya gitu. Ketika kamu ngurusi di masjid itu yang korban sama yang tidak korban banyak mana kira-kira? Lu langsung ngomong banyak yang tidak. Kenapa kok banyak yang tidak? Kita telusur yang tidak korban ya.
Tapi saya nggak mau tanya, ini nggak pakai oh. Saya serius. Kenapa orang pada tidak korban kira-kira? Alasannya apa kira-kira jawabannya? Hah? Alasannya biasanya karena wah urusannya itu saya kata Ustaz. Aku kudu nyekolahke anak. Ya Pak ya kira-kira. Nek itu urusan kebutuhan kira-kira mandeknya sampai kapan kira-kira? Orang mandek-mandek. Itu di Banjarnegara itu, di Desa Krajan itu 90% masyarakatnya korban. Itu sampai daging korban itu dikirimnya di luar kabupaten. Itu banyak sekali. Sampai sekian ribu bungkus itu, setiap kakak itu hitungannya orang mau kakak. Jiwa ini dikai. Itu sangat besar. Loh ada apa? Itu yang membuat saya menangis. Itu ada ketika diwawancarai. Saya minta maaf lagi. Yang korban itu mesti kaya tidak kira-kira? Ternyata Anda mengatakan tidak mesti kaya. Nah itu betul. Yang diwawancara itu siapa? Yang diwawancara itu seorang buruh tani, nggak punya sawah dia. Kerjanya hanya karena tenaga. Nek loro ora oleh gitu. Loh ini dia bisa korban sambil diwawancara itu menangis. Kenapa pertanyaannya? Kok iso berkorban pripun? Itu saya ingin kalau Muhammadiyah betul-betul memakmurkan masjid. Saya minta maaf. Kalau sudah ada lembaga keuangan Muhammadiyah, saya minta betul. Saya minta betul. Itu panitia korban itu ojo diciptakan 2 bulan sebulan menjelang hari raya korban. Terus dibubarkan berampung daging-daging itu. Jangan pernah dibubarkan. Karena korban itu tidak pernah berhenti, setiap tahun pasti datang. Loh kenapa? Itu yang dikuatkan di masyarakat. Saya mohon maaf, saya tanya seluruh yang ada di sini. Siapa yang tahun depan pengen berkorban kira-kira? Angkat tangan. Semua. Yang tidak mau, angkat tangan. Tak ketak nanti tidak mau. Alhamdulillah semua mau, nggak usah angkat tangan, semua mau. Ini masalah maunya itu bagaimana kira-kira? Kenapa dia bisa berkorban? Loh niat diprioritaskan. Dan apa yang terjadi setelah itu? Itu setiap hari, setiap pekan didatangi. Untuk apa? Tabunganmu korban di, tabunganmu korban di. Maka bisa korban nggak akhirnya? Tabungannya boleh bokeh celengan dicukili nanti. Butuhan dia. Tapi kalau ditabungin, ya Allah ini sudah saya kasihkan sudah. Allah kasih berkah tambah terus. Kalau 1 tahun nggak nyandak, tahun berikutnya. Dan tahun kemarin itu terbesar. Tahun ini terbesar itu di Banjarnegara. Itu betul, itu fenomena betul. Karena ada kesadaran, ada prioritas. Sama sebenarnya dengan urusan haji dan umroh itu juga gitu. Wong itu ra iso mangkat karena tidak diprioritaskan saja. Wong kowe iso mantu bedeng kowe ngono iso. Masa korbanke seperti itu nggak bisa. Tuku motor, mobil bisa kau lakukan, beli napa? Kambing tidak bisa kau kerjakan. Saya minta maaf kalau ada yang tersinggung. Saya hanya cerita di Banjarnegara. Mudah-mudahan itu jadi inspirasi bersama. Ada banyak kebaikan yang bisa kita gambarkan. Setuju napa mboten? Nah, karena sudah setuju saya akhiri. Terima kasih Pak Haji. Mari sama-sama kita berdoa kepada Allah. Kita awali dengan membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi mazidah. Allahumma rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa adimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Irhamna ya Allahu ya arhamar rahimin. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma ij'alna hajjan mabrura wa sa'yan mastura wa dzamban maghfura wa amalan sholihan maqbulan wa tijaratan lang tabur ya alima ma fis sudur. Allahumma akhrijna minadh dhulumati ilan nur, akhrijna minadh dhulumati ilan nur, akhrijna minadh dhulumati ilan nur. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Sekali lagi apabila ada kata kalam saya yang kurang berkenan, sekali lagi saya minta maaf. Mudah-mudahan Allah berkahi acara ini. Allah kasih kemuliaan kita bersama dengan hadir di majelis yang mulia ini. Barakallah. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.